Selamat jumpa teman-teman mahasiswa yang terkasih. Kita sampai pada pekan yang kelima untuk teologi hidup rohani. Ya. Kita pada teologi hidup rohani pekan kelima ini akan mendalami secara khusus yaitu peta rohani abad kelima sampai ke-11. Peta gerakan rohani ya, abad kelima sampai 11. Sebagai rangkuman, peta gerakan rohani juga ditulis oleh Romo Wahyu dalam diktat. Romo Wahyu menulis dalam diktat itu 3 periode dari sejak pertama kali muncul kehidupan pertapa, periode pertama sekitar pertengahan abad ketiga, tahun 250 sampai 375. Kita mengenal tokoh-tokoh kayak Antonius, Santo Antonius, itu boleh disebut Bapak Petapa atau Bapak Eremit. Kemudian Paulus dari TB atau dari Tebes, ya. Lalu Pachomius yang juga disebut sebagai Bapak Cenobit, yaitu kelompok para rahib yang sudah hidup bersama. Mereka yang hidup bersama itu namanya menjadi kelompok Cenobit. Lalu ada Evagrius, lalu Santo Athanasius. Ini sebenarnya juga dia lebih pada banyak menceritakan kisah bapak-bapak ini, bapak gereja untuk bidang monastik ini. Juga kita mengenal Santo Basilius, lalu juga Cassianus, ini pada periode pertama. Mereka punya jasa yang banyak dalam mulai memperkenalkan kehidupan membiara, juga kehidupan gerak rohani yang khas dalam kekristenan. Yang kedua kemudian periode dari tahun 375 sampai 550, kita kenal dengan tokohnya Santo Benediktus dari Nursia, yang sering dipandang sebagai pendiri monastikisme Barat. Lalu periode yang ketiga dari tahun 550 sampai 800 itu ada Columbanus, Willibrordus, Bonifacius, juga orang-orang kudus yang punya jasa sendiri dalam konteks pengembangan gerak hidup rohani. Kita akan masuk ke periode-periode ini. Nanti ditambah sampai kepada abad ke-11 ya. Pertama Santo Benediktus dari Nursia. Jadi periode pertama tadi yang dari tahun 250 ya. Dari 250 sampai tahun 375, dan di sana ada tokoh aktif tadi yang periode pertama, kemudian dari periode masuk ke periode kedua dari 375 sampai tahun 550 ya, tokohnya adalah Santo Benediktus dari Nursia ya. Santo Benediktus dari Nursia sebagai pendiri monastikisme Barat. Santo Benediktus itu berasal dari keluarga yang kaya. Dia sempat disekolahkan dari Italia ya, disekolahkan. Tetapi kemudian ketika melihat kehidupan para mahasiswa, juga yang lain-lain, masyarakat, yang hidupnya itu sangat glamur dan sangat mengutamakan kehidupan lahiriah duniawi, bahkan koruptif, banyak korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya zaman ini, sudah sejak zaman dulu ada. Dia menjadi muak dengan masyarakat di Roma. Maka dia lalu pergi ke sebuah gua di Gunung Subiaco, ya, dan bertapa di sana 3 tahun. Dan ternyata ketika dia mulai bertapa, dia didatangi banyak orang yang ingin belajar kepadanya. Lalu dia mendirikan 12 biara dan memimpin banyak rahib,
bayangkan 12 biara. Jadi cara hidupnya itu ternyata menarik minat banyak orang. Tetapi yang kemudian menjadi sangat terkenal adalah ketika ia mendirikan biara di Monte Cassino, Italia ini ya, dan menulis di sana Regula Benedictus. Memang terkenal dengan Regula Benedictus yang sudah mulai mengatur dengan bagus bagaimana kehidupan membiara itu, khususnya para rahib. Dan itu bukan penemuannya dia sendiri, tetapi dia menyusun dengan pengalamannya juga, berdasarkan juga dari berbagai regula yang pernah ada, seperti dari beberapa tokoh bapak gereja yang lain. Regula yang mempengaruhi itu ya antara lain seperti yang sudah ada, regula Pacumius, regula Cassianus, regula Agustinus, ya, itu mempengaruhi, terutama regula Magistri yang ditulis 2 atau 3 dasawarsa sebelum regula Benedictus, ya. Kemudian tentang regula ini, sumbangan Santo Benedictus, terutama adalah hidup membiara kerahiban itu dekat dengan masyarakat. Jadi yang khas pada sumbangan Santo Benedictus, dia membuat kehidupan monastik, kehidupan rahib itu dekat dengan masyarakat, mengajari mereka dalam bidang-bidang pertanian dan aneka keterampilan pekerjaan yang lain. Jadi tidak hanya seperti para petapa yang hidup sendiri atau komunitas senopit yang tanpa hubungan dengan dunia luar, tetapi kelompok sumbangan Santo Benedictus di sini, kelompok biaranya itu dekat dengan masyarakat. Memang tidak ada bukti ia bermaksud mendirikan ordo sendiri. Regula Benedictus mengajak para rahib berdoa dan bekerja dengan tekun melalui 2 pedoman kearifan, yaitu pedoman hidup rohani atau spiritual, bagaimana menjalankan hidup yang kristosentris di bumi, bagaimana Kristus menjadi pusat dari hidup, dari doa, dari bekerja. Tentu mereka juga istirahat ya, ada tidur juga ya, tapi memang warnanya adalah doa dan bekerja. Yang kedua adalah pedoman administratif, bagaimana mengelola suatu biara secara efisien. Jadi ada semacam aturan-aturan bagaimana secara administratif diatur, menyangkut keuangan, menyangkut mungkin ketertiban pencatatan, macam-macam hal ya, itu saya kira wajar. Regula Benedictus ini menjadi salah satu tertib rohani yang paling berpengaruh di dunia Kristiani Barat, bahkan sampai hari ini untuk kehidupan monastik ya, dan dipandang sebagai pendiri monastikisme Barat. Ini Santo Benedictus. Yang kemudian adalah Santo Columbanus. Ya. Dia biarawan dari Irlandia dan misionaris dari Irlandia dan menjadi misionaris di Perancis. Jadi yang menarik kalau selama ini gerakannya dari selatan ke utara, ya, Benedictus itu dari Italia jadi dari selatan, tapi kalau dari Irlandia seperti Santo Columbanus justru dari utara, mereka ke selatan. Dia mendirikan banyak biara di Eropa, khususnya di Perancis dan di Italia. Ada biara yang namanya biara besar di Bobbio. Kalian bisa mencari sendiri di Google, itu ada. Kalau Santo Benedictus tadi menyumbangkan atau kekasan sumbangannya membuat biara itu dekat dengan masyarakat, kalau Columbanus itu sumbangannya ini memulai suatu tradisi biarawan atau hidup membiara yang misioner. Kita tahu bahwa para biarawan-biarawati bahkan di sekitar kita, bahkan Anda mahasiswa ya dari MSF, MSA, ya, OS, OCD, CMF, ya, MSF sudah ya, lalu CSS, SSCC, SY, semua kelompok itu sebenarnya adalah kelompok biarawan tapi misionaris yang diutus keluar untuk mewartakan Injil. Nah ini baru mulai pada zaman Santo Columbanus. Rahib, biarawan,
kemudian menjadi misionaris. Ini sumbangannya di situ ya. Kemudian Santo Willy Brodus. Willy Brodus. Jangan keliru, ini bisa mengucapkannya Willy Brodus ya. Kalau orang Jawa susah itu. Jadi Willy Brodus ya. Itu orang Northumbria dari Inggris ya. Dia juga sudah menjadi misionaris tapi khususnya ke bangsa Friskia atau Belanda sekarang. Dia diangkat jadi uskup Utrecht ya, dan membangun biara di Luxembourg dan misionaris di Denmark pula. Yang khas pada dia, yang dikenal dalam catatan sejarah adalah bahwa dia itu seorang organisator yang baik. Santo Willy Brodus. Berikutnya adalah Santo Bonifacius. Nah, ini rasul untuk Eropa, khususnya orang-orang Jerman. Ini orang Saxon, Inggris, dan rasul Jerman. Artinya orang dari Inggris, Saxon itu dari Inggris, dan dia menjadi misionaris ke Jerman terutama. Dia disebut sebagai rasul Jerman karena memang menjadi misionaris bangsa Jerman. Dia diangkat uskup di Bavaria, Jerman Selatan, mendirikan banyak biara khususnya di Fulda, dan dia dimartir. Ya, ada orang yang nggak senang dengan dia, dan dia dimartir. Dan dia ini menjadi rasul Jerman, Santo Bonifacius. Kalau kita simpulkan, gerakan rohani dalam gereja yang sudah kita pelajari dari beberapa tokoh tadi, nampak bahwa sebenarnya kalau semula itu mulai ada petapa-petapa yang bertapa sendiri-sendiri, lepas, bebas. Artinya mereka tidak terikat satu sama lain, nggak ada hubungan. Tapi lama-lama mereka akhirnya ada yang mulai menggerombol dan mulai hidup bersama. Dalam hidup bersama itu tentu saja kemudian mereka ya mungkin masih cukup banyak yang acaranya sendiri-sendiri dengan cara berdoa masing-masing, metodenya sendiri, hanya mungkin ada acara-acara bersama. Entah itu mungkin makan atau apa, tapi ada yang dibersamakan. Ini sudah cenobit ya. Jadi nampak dari tersebar dan di mana-mana, mulai dari petapa tadi, lalu menemukan kesatuan. Bukan sebaliknya, hidup membiara pada awalnya itu bukan suatu kelompok hidup membiara kemudian disebar, diutus kemana-mana, enggak. Tapi tadinya adalah kelompok-kelompok para petapa yang kemudian beberapa membentuk sebagai komunitas dalam kehidupan cenobit, dan kemudian mereka kemudian makin lama makin teratur. Lalu ada regula-regula supaya hidupnya jelas. Lalu mulai mengenal apa yang inti, apa yang kalau istilah sekarang ya mulai menggali visi, misi, dan seterusnya. Membuka diri dengan masyarakat, ya. Seperti Benediktus itu membuka diri kepada masyarakat, mengajari, memberi kesempatan masyarakat juga bekerja. Biarawan lama-lama juga menjadi kaya, lalu punya macam-macam, lalu banyak pekerja itu dari masyarakat. Biarawan-biarawati yang bermisioner, ini kemudian sesudah dekat masyarakat Benediktus, tadi kita mulai dari Santo Columbanus ya, Santo Columbanus, para biarawan bermisi mulai Santo Columbanus. Dan sekarang ini sudah sangat biasa, sudah lazim. Banyak dari kalian kongregasi adalah kongregasi misi yang berkongregasi yang bermisi, maksud saya. Dan kemudian bahkan sebagian masuk menjadi hierarki, menjadi uskup, banyak yang imam ditahbiskan. Demikian kemudian seperti sekarang kita juga mengenal. Sekarang pun cukup banyak uskup yang biarawan. Ini kebiasaan sejak abad patristik, kemudian abad pertengahan terutama. Kemudian institusionalisasi gerakan hidup rohani. Maksudnya apa? Institusionalisasi, saya kok salah-salah tuh ya. Institusionalisasi gerakan hidup rohani.
Biasanya seperti itu. Semua gerakan mandiri, bebas. Ada macam-macam. Tetapi juga karena semakin banyak yang ikut, maka ada orang-orang yang aneh juga. Maka ada mulai banyak penyelewengan-penyelewengan. Sehingga penyelewengan ini ketidaktertiban sana-sini, atau mungkin kadang-kadang bentrok, rebutan apa, rebutan tempat, atau rebutan calon, atau apa. Maka mendorong gereja untuk menertibkan dengan regula itu. Pertama tentu saja kita kenal tadi regula Santo Benediktus yang paling berpengaruh, tapi juga karena dipromosikan oleh Paus Gregorius Agung yang menjadi paus. Sehingga regula Santo Benediktus memang diangkat ke level yang lebih tinggi, ke level universal. Gereja sebagai institusi lalu mulai mendirikan biara-biara untuk berbagai kepentingan gereja. Gereja kalau semula itu biara itu gerakan bebas, ada tokoh-tokoh karismatis yang mendirikan, lalu membuat peraturan regula, tersebar di mana-mana. Kemudian ini akhirnya gereja merasa kepentingan untuk menertibkan supaya tidak macam-macam, membangun dan membantu keseluruhan gerak gereja dan pewartaan Injil. Lalu mulailah gereja juga mendirikan biara-biara sendiri untuk kepentingan gereja. Maka kalau sampai hari ini juga ada uskup yang mendirikan biara, itu agak lumrah, sebenarnya cukup umum sejak dulu seperti itu. Lalu beberapa tokoh yang ikut ambil bagian dalam menginstitusionalisasi hidup monastik atau hidup rohani. Pertama, Alcuinus atau disebut Alcuin. Dia menulis banyak buku dan memperbarui tata cara hidup membiara. Dan dia menegaskan pentingnya pewartaan Injil tidak dengan kekerasan, khususnya ketika dia meminta para biarawan mewartakan Injil di Jerman, ya, di Jerman. Itu maksudnya memperbarui, bukan memperbaharui. Itu yang betul itu kata baru ya, bukan baharu. Kadang kita banyak orang menulis itu salah, memperbaharui, pembaharuan. Memang mantap rasanya, tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang benar itu pembaruan dari kata baru, bukan dari kata baharu. Ya. Nah, selanjutnya Carolus Agung. Ini seorang raja, seorang kaisar katakanlah, yang setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, lalu kosong. Baru kemudian Kaisar Carolus Agung ini yang pertama yang dimahkotai oleh Paus bahkan tahun 800 disebut sebagai zaman yang mengakhiri zaman barbar Eropa. Dipandang sebagai pendiri Eropa khususnya Jerman dan Prancis. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Eropa Barat. Pada masanya harus diakui bahwa waktu itu suasananya damai. Sehingga karena damai tidak ada peperangan, lalu bisa fokus. Memang kalau kita itu tidak damai, sedang perang, lalu nggak sempat apa-apa. Kita kalau punya konflik atau masa atau komunitas, tapi bertengkar terus, ya nggak sempat belajar, ya kan? Energinya habis untuk cekcok, untuk berkelahi, untuk rebutan ini, rebutan itu, ya. Yang jelek lagi itu ya kalau moga-moga nggak ada ya, tapi pernah juga terjadi frater rebutan seorang gadis yang menarik di luar, ya, itu kan di sini itu. Ya ini intermezzo saja bahwa ketika kita sudah damai, lalu memang pengembangan hidup, pendidikan atau kebudayaan, agama, keuangan itu bisa berkembang, ya, bisa berkembang. Lalu ada tokoh yang hebat juga namanya Benediktus dari Aniane. Ini nama aslinya Witissa, orang Perancis. Dia ketika masuk biarawan dia mengambil nama pendiri Benediktus sendiri, Santo Benediktus. Maka dia disebut dirinya Benediktus. Dia kemudian menjadi abbas di Aniane, ya, Perancis, dan mengatur hidup membiara secara disiplin dan ketat.
dengan kemiskinan dan askese, ya, kerja di kebun, ya. Raja Louis atau Louis pengganti Carolus Agung memintanya untuk membarui hidup biara di seluruh kerajaan. Dan itu yang laksanakan dengan baik, yaitu dia mengadakan sidang, bukan siding tapi sidang. Itu kok autokoreksi jadi salah ya. Yang mengadakan sidang Dewan para Abbas dan menyepakati yang namanya Codex Regularum, ya, Codex Regularum, yaitu aturan dasar hidup membiara bersama para abbas-abbas yang waktu itu ada di seluruh kekaisaran atau kerajaan Eropa Barat yang diwarisi dari Carolus Agung itu. Yang menyusun Concordia Regularum, ya, Concordia Regularum yang menjadi bagian dari Regula Ordo Benedictine. Dan ini ternyata terbukti membuat banyak orang suci. Ya, Santo Benedictus dari Anne sendiri juga orang suci, ya. Dia membuat Concordia Regularum yang terbukti bisa membantu banyak rahib itu menjadi kudus. Selanjutnya gerakan rohani abad 10 sampai 12. Situasinya sejak abad ke-9 itu begini, ya. Ada pertikaian antara gereja dan negara. Jadi ternyata antara paus dan kaisar atau raja, atau di tingkat yang lebih bawah dari paus adalah uskup-uskup dengan raja-raja setempat, itu sering mereka ada friksi, ada perkelahian karena rebutan soal kekuasaan dan pengaruh. Itulah ketika gereja masih menyatu dengan negara, ya seperti ini akibatnya sering rebutan. Banyak biara lalu dibantu para raja, pangeran penguasa. Mereka yang punya duit kan para raja, pangeran penguasa, membantu banyak biara. Biara kan juga membutuhkan, ya, yang namanya untuk membangun gedung, menghias, lalu mungkin juga macam-macam hal, semacam modal, ya. Kalau beli tanah mungkin macam-macam itu, dan banyak dibantu oleh mereka, orang-orang sipil. Tapi kemudian akibatnya ada hutang budi. Dan yang menarik dikatakan dalam diktatnya Roh Wahyu itu, lama-lama karena hutang budi itu, setiap kali penunjukan abbas atau pemimpin, pertama semula konsul dengan rajanya itu. Tapi lama-lama bahkan raja yang menentukan, saya pengen begini. Karena dia membantu banyak, memberi hidup biara-biara di situ, lalu dia bisa bahkan menunjuk abbas dan abdis. Tapi Romo Wahyu menulis dalam diktatnya itu, sayangnya dipilih itu banyak yang bodoh. Akibatnya dapat jadikan pionnya atau dijadikan alatnya raja-raja itu. Maka lalu juga kemurnian kehidupan membiara bisa dibahayakan. Banyak pemimpin gereja juga yang mengurusi dunia. Bahkan ini memang moralnya juga nggak bagus para pemimpin gereja itu, ya. Ada paus, ada uskup, ada imam yang juga merampas tanah, kekerasan, penipuan amoral, membuat sesuatu yang tidak moralis, yang tidak moral. Maka istilahnya gereja sakit pada masa-masa itu. Untunglah selalu ada biara yang tetap sadar sesuai dengan jati diri aslinya, yaitu mereka tetap mati raga, mereka tetap mengadakan pembaruan-pembaruan yang bersifat sungguh-sungguh batin, tapi juga berefek pada bagaimana menegakkan hidup monastik yang semestinya. Seperti misalnya ya, biara Cluny. Kita lihat, biara Cluny itu merupakan biara Benediktin yang didirikan di Mâcon, Burgundi, Prancis tahun 910 oleh seorang pangeran, tapi kemudian namanya dia William Pius atau Piu, ya, dari Pangeran Aquitaine. Cluny membawa pembaruan hidup gereja dan membiara seturut Regula Santo Benedictus dan menjadi pusat politik dan keagamaan yang penting karena pengaruh dari kualitas yang menonjol. Juga akhirnya juga banyak imam biarawan yang jadi uskup, bahkan ada yang jadi paus,
Sehingga kehidupan membiara di Cluny ini sangat memoncer ya, punya nama. Bahkan itu menjadi tempat ibadah terbesar sebelum gereja Santo Petrus didirikan di Roma. Jadi dulu sebelum gereja Santo Petrus di Roma itu bagus, seperti sekarang ini sudah sangat bagus ya. Nah, biara Cluny itu punya tempat ibadah yang luas, besar, yang megah. Cluny memimpin, bayangkan, 2000 biara, banyak sekali loh ya. Dan puncak kejayaannya di bawah Abbas Hugh ya. Biara ini pernah mencapai kejayaannya. Tapi saat Abbas Peter Venerable atau Venerabilis itu biara Cluny mengalami kemunduran karena lebih condong kepada kekuasaan dan menjauhi kesederhanaan seperti yang diamanatkan oleh Santo Benedictus dalam regulanya juga disebut. Jadi seperti itu ya situasinya. Kalau biara itu semakin punya apa-apa, punya lengkap segalanya, lalu askesa itu susah. Maka konflik-konflik itu juga perlu perhatian ya. Semakin lengkap kita punya segalanya ya, itu juga kalau kita bahkan punya handphone berapa, punya televisi, punya lalu aspek askese menjadi susah. Ini perlu hati-hati. Ini pelajaran dari sejarah ya. Tidak harus jatuh, tetapi ini pelajaran yang baik. Lalu salah satu yang lain selain biara Cluny yang sempat sembuh menjadi pembaruan gereja itu, ada kelompok Ordo Cistercian atau Cisterciensis, Cistercienser. Nah, ini susah mengucapkannya ya. Ini Ordo Oxo ini ya, kita kenal sekarang anak keturunannya itu Oxo. Ordo Cistercian ini didirikan tahun 1098 di situ ya, di situ. Ya, demikian ya. Itu ordo ini didirikan oleh Robertus dari Molesme ya, sebagai bentuk protes atas biara Benediktin di Molesme yang waktu itu biaranya terlalu longgar dan menjadi kaya raya. Ya, tadi sudah saya sebut, semakin biara itu mapan, kemapanan itu lalu terjadi dengan semuanya serba ada, serba lengkap. Hati-hati ya, kalau kita itu apa-apa mapan, semuanya sudah ada, itu lalu efeknya yaitu menjadi longgar, lalu tidak sederhana, lalu penghayatan nasihat Injil juga susah, itu yang pengalamannya. Ordo Cistercian ini menekankan cara hidup yang lebih ketat dan lebih sederhana. Ya. Kekasannya adalah pakaian yang warnanya putih, ya. Dan tokoh yang terkenal adalah Santo Bernardus dari Clairvaux. Ini anunya, gambarnya, pakaiannya putih kan, pakaiannya putih, itu jubahnya putih. Dia berasal dari bangsawan Burgundi, ya, bersama temannya ada 30 masuk ke biara Cistercian di situ, ya, tahun 1112. Ia diutus oleh Abbas Stefanus kemudian karena melihat bakatnya yang bagus mendirikan biara di Clairvaux dan menjadi abbas di Clairvaux itu. Dan luar biasa berkat kepemimpinannya biara Clairvaux bisa berkembang menjadi 83 biara cabang di Eropa. Ya, semua tentu menginduk masih di situ, tetapi dari Clairvaux sendiri dia mengembangkan 83 biara. Ajarannya menekankan penyangkalan diri dan kesucian melalui kerendahan hati dan hanya mencintai Allah saja. Ini ajaran pokok dari Santo Bernardus dari Clairvaux. Ia membantu berkhotbah untuk mengobarkan orang-orang yang ikut perang salib. Tapi sayangnya pada akhir-akhir hidupnya itu dia menyaksikan bahwa perang salib pada waktu dia itu kalah. Padahal dia diharapkan mengobarkan semangat dan ada mukjizat, tetapi ternyata kalah. Ini memang juga menjadi pengalaman. Tapi dia memang orang yang kudus, bahkan disebut kemudian oleh Paus itu diangkat sebagai doktor gereja. Santo Bernardus dari Clairvaux.
Kemudian Ordo Carthusian atau Occart ini, Ordo Carthusian ini didirikan oleh Bruno de Grande Chartreuse ya, di Prancis pada tahun 1084 Masehi. Ordo Carthusian ini merupakan biara kontemplatif yang menekankan metode kontemplasi ya. Pada Ordo Carthusian ini anggotanya ada yang laki-laki disebut rahib ya biasa, dan perempuan biasa disebut dengan rubiah. Mereka menghayati kaus stabilitas loci. Stabilitas loci itu artinya selalu bertempat tinggal secara tetap. Mereka kaul untuk selamanya tinggal di situ dan tidak berkomunikasi dengan masyarakat luas. Bahkan mereka punya kamar-kamar, bilik-bilik doa. Tentu kalau ada acara apa misalnya urusan ke belakang ya pasti mereka ada itu. Tapi memang umumnya mereka bekerja bahkan berdoa itu di bilik-bilik kamar. Ya, mereka ketat sekali untuk berdoa, ya, bekerja dan berdoa di tempat itu. Kemudian terakhir dalam masukan atau pelajaran ini, kalau boleh disimpulkan mengenai kebekuan hidup rohani, gerak rohani gereja itu memang berciri dinamis. Istilah saya naik turun, penuh semangat, kadang-kadang lain kali loyo. Tadi ya, naik, kadang-kadang turun, naik, turun, naik, turun, maju, mundur, dan seterusnya. Seperti panggilan kita ya, kadang semangat, kadang-kadang berkurang. Ya. Para frater itu kalau habis retret, ya, habis rekoleksi, apalagi habis kaul, sementara wah semangat. Nanti kalau sudah mulai perjalanan, apalagi banyak berpastoral, wah mulai kendor ya. Di biara juga terjadi kebekuan karena hidup membiara ditertibkan, diseragamkan, dan disamakan. Jadi ketika hidup membiara itu ditertibkan, diseragamkan, disamakan, terjadilah suatu kebekuan. Acara selalu sama, teratur, rutin. Fasilitas serba ada dan tersedia, semua diatur dengan baik. Seluruh cara hidup sudah paten dan tidak berubah, tinggal dijalankan. Sehingga orang tidak perlu berjuang lagi, lalu nganggur. Lalu untuk mengisi waktu, para piko atau para abas meminta para anak buah nyanyi-nyanyi saja. Dan kalau liturgi dibuat panjang-panjang untuk mengisi waktu. Jadi ketika semua ditertibkan, semua seragam, semua sama, semua diatur tiap hari sama, makan minum tersedia, lalu orang tidak berjuang lagi. Apalagi dalam komunitas yang besar. Karena para rahib atau rubiah tidak mempunyai keturunan, maka bisa dimengerti bahwa biara juga semakin kaya. Karena tidak ada keturunan, maka juga dan ada terus anggota baru, maka mereka hidupnya makin kaya, ya apa semua dikumpulkan bersama sehingga makin kaya, ya hidup jadi enak, mati raga jadi sulit. Padahal kekasan dalam hidup membiara itu memang aspek mati raga penting. Biara makin besar dan banyak anggota pada waktu itu, bahkan bayangkan satu biara itu bisa sampai 600-700 rahib. Banyak itu ratusan ya, lengkap dengan polisi dan penjara biara. Roma Wahyu menulis seperti itu ya. Ada polisi dan penjara biara ya. Sehingga menjadi dunia tersendiri dan terpisah dari masyarakat. Maka lihat ini menjadi beku ya, pisah dari masyarakat, semuanya punya dunia sendiri ya. Tetapi selalu ada tokoh pembaru seperti Robertus ya, lalu Bernardus dari Clairvaux tadi yang cirinya memang keluar dari biara besar, kembali ke semangat asli, tetapi nanti setelah berkembang repotnya lagi itu harus ditertibkan lagi. Dan yang menarik orang-orang pembaru ini harus keluar dari biara yang nyaman menuju ke tempat yang terpencil, tempat yang sepi, tempat yang lebih kecil, lebih komunitas yang lebih sedikit,
maka perjuangannya kentara. Kalau membuka sesuatu yang baru dengan komunitas yang kecil, segalanya mulai, itu kan ada perjuangan. Tapi kalau sudah pada komunitas yang sudah jadi, besar, apa-apa ada, lalu perjuangan juga menjadi menurun. Demikian kemudian kesimpulannya begini, penertiban dan penyeragaman itu jelas diperlukan. Tetapi bila semuanya ditertibkan dan diseragamkan, ya, diseragamkan ya bukan diragamkan, diseragamkan, maka akan terjadi kebekuan semangat dan tidak ada lagi perjuangan. Maka ini pesan yang sangat baik untuk kehidupan membiara juga sekarang ini. Memang kita hidup membiara itu cenderung segalanya itu sama. Kalau pakaian biara itu umumnya sama, ya kan? Lihat itu pakaian suster satu kongregasi sama, semuanya sama. Itu saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian kadang ada orang yang ditugaskan berbeda, tuntutan tugas tanggung jawab berbeda, itu kadang-kadang orang juga menuntut sama saja dan itu tidak mudah. Karena ada tugas-tugas yang menuntut juga hal-hal yang khusus. Nah, bagaimana ini semua diatur, dikomunikasikan memang suatu yang menjadi dinamika tersendiri. Tapi memang semua harus kembali kepada tuntunan Roh Kudus sendiri, bagaimana bersama juga hierarki dan keseluruhan umat Allah kita maju bersama. Sama-sama menekuni panggilan ini sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup membiara juga menjadi kesaksian yang baik dan suci dan kudus bagi umat Allah, bahkan bagi masyarakat dan dunia sebagai saksi-saksi Kristus. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pekan kelima ini. Sampai jumpa dalam pertemuan kita di kelas.